Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary lagi hari ini. Bersama saya Koko Riko setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube ini ya. Oke, masih menyambung yang kemarin teman-teman. Kita masih bertemakan tentang collaboration ya. Jadi EasyV 1.0 adalah sebuah tools yang tujuan utamanya adalah mengurangi level loss di martingale, terlebih lagi di martingale ya kan. Musuh terbesar dari martingale adalah loss berturut-turut berkepanjangan ya. Jadi mengurangi level loss itu. Ternyata fungsi collaborationnya nggak kalah menarik teman-teman. Jadi fungsi collaboration ya. Jadi saya akan ini. Nanti kita agendanya akan belajar cara install EasyV lagi. Jadi banyak teman-teman yang masih bertanya. Jadi saya sepertinya harus memberitahukan cara install EasyV di setiap video gitu. Install EasyV, lalu kita akan collaboration 2 robot 1. Oke, rencana saya gini teman-teman. Nih saya sudah siapkan robot ini. Nah ini ya, robot rise fall follow candle kedua higher 5,7 10,5 protection. Oke, saya akan mengkolaborasikan 2 robot ini. Nah, yang pertama robot bertipe rise fall, rule-nya follow candle. Yang kedua, oh ya, ini robot pertama ini saya ambil, yang ini filenya saya ambil dari video yang udah lama ya. Jadi teman-teman boleh searching di channel YouTube ini rise fall follow candle gitu ya. Nah, yang kedua adalah higher, jadi kontraknya higher, yang tadi rise fall ya, yang sekarang higher, bariernya 5,7 dan 10,5. Wow, kenapa ada 2 barrier? Nah, itu sebagai bentuk protectionnya bagi teman-teman yang masih bingung protection ini atau belum pernah belajar tentang protection ini. Teman-teman ada baiknya ikutin urutan videonya. Jadi ya mungkin bagian teman-teman yang nggak ikut urutan jadi bingung ya. Protection itu ada di video, saya sertakan di link kanan atas ya. Maksudnya protection itu apa sih gitu. Oke, saya akan gabungkan 2 robot ini. Oke, langsung aja kita ke cara menginstal EasyV 1.0. Bagi teman-teman yang sudah punya atau sudah bisa ya skip aja teman-teman. Oke, tools EasyV 1.0 itu seperti ini nih, yang saya punya ini EasyV 1.0 Riko gitu ya. Dia bentuknya adalah bookmark yang ada namanya, ada addressnya. Addressnya itu kode random, script random yang dikirim. Nah, misalnya ini saya select all dulu, saya cut, di sini saya cancel, saya buka notepad ya, saya buka notepad lagi, saya pastekan di sini. Yang di sini saya hapus nih, move to trace. Saya belum punya EasyV, karena sudah saya hapus. Teman-teman kirimkan email free trial, ada di kolom deskripsi caranya. Kirimkan email free trial, lalu teman-teman akan dapatkan kode random seperti ini di file txt gitu ya. Buka, lalu di select all, copy, ini close saja. Teman-teman buka browser, lalu tampilkan bookmarknya supaya bisa diklik tabnya. Add site, namanya EasyV 1.0 Riko, bebas. Ini nama teman-teman boleh bebas, itu namanya. Klik kanan, edit address ya teman-teman, hapus, pastekan kode random yang tadi didapat, paste, save. Sudah selesai. Installnya begitu aja teman-teman ya, mudah ya. Dan sekarang kita langsung ke collaboration ya, menggunakan EasyV ya, using EasyV 1.0. Oke.
Collaboration using EasyView 1.0. The first robot Ricefall Volcano and the second bot is higher blah 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 protection. Okay, let's start. So on the at the first window, kita load robot. Sorry. Sebelum ini saya close dulu deh. Nih, dari awal banget ya, teman-teman buka browser gitu ya. First step is open your browser and activate your VPN. Okay, your VPN. Sorry, in Indonesia we must activate our VPN because website binary.com, binary.me, deriv.com is blocked by government Indonesia. So if your country not block binary.com, it's okay not using VPN. Okay. Nah, ini diaktifkan. Kalau di Indonesia saya aktifkan aja soalnya ini di block. Lalu we must open after the page show up, we must load first bot. Okay, so for first bot we use Ricefall Follow Candle. Oke, jadi untuk robot pertama kita pakai Ricefall Follow Candle. Nanti robot kedua for second bot we use higher bot. Oke, kita bersihkan, clean up first and load your first bot. First bot we use Ricefall Follow Candle basic with martingale. Ya, this one ya. Kita pakai Ricefall yang ini. Oke. Nah, di Ricefall yang ini kalau teman-teman cek atau cek videonya, itu dia akan buka posisi setiap awal candle mengikuti warna candle sebelumnya. Ya, follow candle. Ya. So the basic of this follow candle bot is follow the color the before candle. Let's say the before candle is red, then bot will open red fall like that ya. If before candle is green, the color is green, then the bot will open rise like that. Okay. I set the duration 50 seconds. Okay. Oke. Nah, setelah di setup semuanya, setelah di load ya robotnya, lalu teman-teman klik ini. Oke, initial stack-nya saya pakai 0,35 dulu ya. Dari yang terkecil dulu ya. Saya pakai coba paling terkecil dulu. Nah, itu masalah terserah teman-teman ya. Kalau stack itu ya, hitungan teman-teman, balance teman-teman ya, teman-teman yang tahu hitungannya ya. Kita coba dari yang terkecil. Nah, setelah robotnya di setup, klik EasyView 1.0-nya, klik. Nah, oke, setelah diklik dia akan buka window kedua binary.com. Oke, jadi bukan dibuka manual. Itu maksud saya tadi. Nah, robot pertama, ini robot kedua ya. Window kedua maksudnya. Di clean up, load robot yang kedua. Oke. So after Windows 2 show up, we load the second bot. For second bot we use higher bot. Okay, in this video, if you have some bot Ricefall higher or another contract, you can use your own robot too. Okay, higher. Nah, di higher ini yang perlu diperhatikan adalah di fungsi kolaborasi ya. Nih, important set stack ya, importantnya langkah pentingnya adalah set stack. Artinya gini, di Windows 1 kita tadi setting stacknya 0,35 ya. Teman-teman rencana triggernya itu berapa L,
apakah L1, L2. Saya berencana L1. Oke, L1. Kalau L1 loss sekali kan, loss sekali artinya belum arti nih, belum arti. 0,35. Oke, 0,35. 0,35 loss pertama. Lalu di Marti di window kedua dengan stake berapa? Kan ini kontraknya higher ya. Nah, ini kalau kemarin 1 ke 12. Oh, kita cari dulu ininya teman-teman, bariernya. 5,7. 5,7 di volatility 100. Hei, kok smart. Volatility 100 5,7. Saya lupa ya berapa persen ya. Itu menentukan pengalinya teman-teman. Kita buka Smart Trader ya buat cari tahu ya. Ini kayaknya VPN-nya kepilih yang lemot nih. Apa country-nya nih? Volatility 100 tadi higher ya, higher. Duration ini berapa tadi? 5 tick plus 5,7. Berapa persen highernya? Oh, minus, offsetnya minus. Berarti sama aja sih. Minus berarti ya highernya 34% ya, harusnya ini dibalik aja nih. 34% ya, anggaplah 30%, 30% 4. Anggap aja pengalinya 4. Nah, itu cara saya menentukan, cara pribadi saya menentukan pengalinya gitu ya. Jadi kalau 30% untuk nutupi 100% kan kali 3 supaya agar ada profitnya kali 3,5 atau 4. Nah, gitu. Ya, jadi saya close. Yang artinya kalau di sini tadi loss 0,35, di sini harus kali 4. 0,35 kali 4 1,4. Nah, di sini 1,4 teman-teman. Nah, ini udah marti pertama ya, karena sebelumnya loss di sini. Gitu. Nah, martingale ini udah biarkan saja, karena kan martingale ini berguna dari di robot yang ini. Tapi antar robot yang ini ke sini harus kita setting manual stack-nya. Karena robot yang ini kan nggak tahu loss sebelumnya berapa, begitu. Kita yang tahu ya loss sebelumnya berapa. Dari mana kita tahu ya? Kita setting di sini maunya berapa kali triggernya. Misalnya 1 kali ya berarti lossnya kan 0,35. Kalau teman-teman di sini setting double L dan pengalinya 2, di sini kali 2, berarti kan loss pertama 0,35, loss kedua 0,7, totalnya sudah 1,05. Sudah ketahuan kan 1,05. Lalu kalau di Marti tinggal dikali 4, 1,05 kali 4 tadi 4,2. Nah, ketikkan 4,2 di sini. Sesimpel itu teman-teman. Oke. Ini saya balikan kembali ke L. Nah, setelah di setup lagi robot yang di window 2, teman-teman klik lagi. Ya, jadi ada 2 kali klik. Teman-teman ikuti instruksinya, klik OK. Setting target profit stop loss di sini. Window 2 dipisahkan dari window 1 biar kita bisa sama-sama lihat perpindahan kiri kanannya nih. Saya langsung running ya teman-teman ya. Nah, oke, sambil saya jelaskan. Jadi EasyView 1.0 ini berjalan mengotomatisasikan klik tombol ini nih, tombol run stop ini. Tombol run stop ini di sini kita pakai fungsi EasyV bukan sebagai fungsi utamanya mengurangi virtual loss, tapi fungsi kolaborasi. Kita mengkolaborasikan 2 robot. Yang pertama robot apa tadi? Rise Fall Follow Candle. Di sebelah kiri ini robot Rise Fall Follow Candle. Di sebelah kanan kita pakai robot Higher. Kenapa fungsi kolaborasi ini sangat menarik untuk dibahas, teman-teman? Pertama gini, di sini Rise Fall, alasan paling pertama adalah kita nggak bisa mengkolaborasikan
dua kontrak dalam satu bot XML. Dalam satu bot XML nggak bisa, ya. Mengkolaborasikan dua market itu nggak bisa. Mengkolaborasikan tadi dua kontrak nggak bisa ya. Dua kontrak itu artinya gini, rise fall dengan digit itu nggak bisa. Rise fall, digit. Tapi dengan menggunakan EasyV 1.0 itu bisa, teman-teman, collaborationnya. Ya, collaborationnya bisa. Beda market bisa nggak? Bisa. Misalnya market di sini volatility 10, di sini 100 bisa. Misalnya di sini forex USD JPY, di sini volatility jump index, ya bisa juga. Marketnya bisa. Rule-nya bisa banget. Jadi botnya terpisah. Ini benar-benar bot ini urusan bot sendiri, yang ini juga urusan sendiri. Tapi yang mau kita ambil adalah martinya, protectionnya, teman-teman. Ini kalau teman-teman simak di sini yang sebelah kiri ini, saya selalu pakai robot yang presentasinya lebih rendah daripada proteksi robot sebelah kanan, ya. Artinya gini, kita buka posisi dulu, teori simpelnya, teori sederhananya, teori awamnya. Di open pertama kita kan belum marti nih. Open pertama, oke, saya buka posisi dengan probabilitas yang rendah, 50%, tapi return profitnya besar. Oke. Setelah loss nih, kayak gini kan loss nih, satu. Setelah loss, mulailah marti pertama. Karena saya pakai marti, tujuan utama adalah saya segera win. Saya turunkan return profit saya, tapi probabilitas win saya menaik, yaitu dengan cara pindah kontrak, bahkan pindah bot di sini. Pindah kontrak yang probabilitas win-nya lebih besar, higher di sini, higher di sebelah kanan ini lebih besar probabilitas win-nya, tapi return profitnya lebih kecil. Cara mengatasinya adalah dengan menaikkan stack aja, gitu ya. Makanya itu tadi stacknya ada yang dikalikan 4, terus tiba-tiba ada yang dikalikan 12. Nah, itu kita hitungan manual aja. Tapi prinsipnya adalah di kiri ini probabilitasnya rendah, ya, tapi return profitnya besar. Begitu marti, return profitnya kecil, tapi probabilitas win-nya jadi besar. Bahkan setelah marti ini kita masih bisa tambahkan di robot ini double protection-nya. Proteksi keduanya memindahkan ke kontrak yang lebih besar lagi probabilitas win-nya. Jadi udah 3 kali jenjang tuh, ya. Probabilitas yang rendah semakin tinggi, bisa lebih tinggi lagi. Bisa gak lebih tinggi lagi, Koreko? Bisa. Teman-teman bisa tambahkan proteksi tadi 50%, 80%, 85, 90, 95% itu bisa. Tapi nggak ada yang 100% sayangnya, teman-teman. Ya. Nah, di robot yang ini rise fall follow candle. Dia buka posisi di setiap awal candle terjadi, awal menit. Nah, ini ada tuh detik 3, detik 2. Dia buka berdasarkan warna candle sebelumnya. Oke. Kalau win dia tetap di sini, tetap buka posisi di sini. Kalau loss, yang ini selalu satu ini pindah ke sini, 0,48 winnya. Teman-teman lihat di sini call. Ini sama-sama rise fall ya, Koreko. Enggak, yang sebelah kiri rise fall, yang sebelah kanan higher. Higher itu tipe trade-nya itu sama-sama call, jadi ditulisnya call, tapi ini sebenarnya higher. Higher dengan barrier offset. Barrier offset itu mengecilkan return profit sebenarnya. Bisa juga membesarkan sih. Tapi sebaliknya membesarkan probabilitas win-nya. Itu yang kita mau ambilnya, teman-teman, sebagai proteksi kita. Dan kita menggunakan EasyV sebagai tools yang mengotomatisasikan semuanya yang kita sebut tadi. Gitu. Jadi EasyV ini hanya tools. Robotnya itu teman-teman harus punya, ya. Jadi kalau nggak bikin ya minimal harus punya, atau download, atau cari, atau bikin, ya bebas. Pokoknya robotnya itu bukan dari EasyV-nya ya. EasyV itu bukan robot open posisi, bukan. EasyV itu hanya mengotomatisasikan kiri kanan ini. Yang open posisi, rule strateginya itu ya tetap robot teman-teman, buat XML-nya teman-teman sendiri, gitu teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa contoh lagi. Ya, kita simak ya teman-teman ya.
Nah ini ada contoh, ya udah loss sekali, 2 kali, nggak berurut ya, maksudnya loss pertama, loss kedua, loss ketiga. Loss pertama ditutup win, loss kedua ditutup win. Nah ini loss yang ketiga dia pindah ke sini, dia open posisi. Kalau win dia akan kembali lagi ke sebelah kiri, cari momen lagi. Cari momen apa? Momen ini, momen L ini teman-teman. 1 kali loss gitu. Boleh 10 kali loss gak? Boleh. Boleh 20 kali atau 100 kali loss gak? Boleh aja teman-teman, boleh. Bisa. Cuma kan momennya akan lama, tapi itu bisa. Nah ini ada contoh. Ini loss lagi nih teman-teman. Ini loss lagi. Dia akan pindah ke higher, tetap di higher, tapi barrier offsetnya digeser, ya. Barrier offsetnya kegeser yang probabilitas winnya lebih besar, tapi return profitnya lebih kecil. Ingat ya. Nah, teman-teman lihat nih, 1,4 ke 0,48. Itu berapa persen ya? Sekitar 34-35% ya. Iya gak sih? Ya ini. Di sini cuma 1,6 10 atau 10 sampai 15% nih. Nih, di sini win, di sini kan loss. Dikali Marty, tapi di sini win return profitnya cuma sekitar 15%. 15 nyampe gak sih? Nggak nyampe ya. 10%, 11% gitu lah ya. 11 kecil. Yang tadi ini 30-an persen, teman-teman. Ini 30-an persen. Karena di sini loss, di sini Marty, dia return profitnya lebih kecil, tapi tujuan kita adalah ngambil probabilitas winnya lebih besar. Karena Marty itu kan sesegera mungkin win. Ya, sesegera mungkin win, sesegera mungkin. Jangan bertele-tele loss. Sesegera mungkin win. Itu musuh terbesar martingale. Nah, ini ada contoh pas nih, teman-teman. Di sini loss 1. Di sini loss 2. Dia pindah, artinya proteksi pertama kita kebobol ya. Di sini probabilitas win-nya kan 50%. Di sini sudah kita naikkan jadi berapa persen ya? Mungkin 70% lah ya. Anggap aja 75% atau 65% gitu. 65%, tapi lolos juga, kebablasan juga bisa loss. Bisa ya, teman, bisa. Pasti bisa loss. Nggak mungkin nggak bisa. Bisa saja loss, bisa. Terus abis itu di proteksi kedua udah standby menanti, yaitu dikalikan Marty tapi dengan barrier offsetnya digeser, yang tujuannya meningkatkan probabilitas winnya jadi mungkin sekitar 85 sampai 90% di sini ya, gitu. Ditunjukkan dengan apa? Dengan return profitnya makin kecil. Kalau return profitnya makin kecil, itu pasti probabilitas winnya makin besar, teman-teman. Itu defaultnya di binary derivative gitu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman mengerti cara menggunakan EasyView 1.0 ya, dan cara menggunakan EasyView 1.0 sebagai collaboration, teman-teman. Jadi cara install. Nah, cara collaboration di sini di video ini saya kasih contoh pakai Rise Fall Follow Candle dan robot higher protection. Ini robot-robot yang sudah pernah kita buat di video-video sebelumnya, teman-teman. Oke, nanti saya akan sertakan juga di ini ya, di kolom deskripsi juga deh. Ini jadi teman-teman bisa klik ambil download filenya. Oke, tadi importernya set stack ya, stacknya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih teman-teman sudah mau belajar binary setiap hari bersama saya Kokoriko. Setiap hari jam 7. Besok kita akan ketemu lagi, belajar lagi. Mungkin ada ide-ide baru atau mungkin ada penerapan fungsi baru. Kita akan lihat besok. Oke, jadi stay tune di YouTube channel Free Binary Bot Tutorial. Saya Kokoriko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.